Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Happy Chinese New Year. Kyonghi, Kongsi, aduh luar biasa nih keanekaragaman di dalam pelayanan kabar baik. Bapak Ibu saya undang kita berdiri. Wow, bagaimana Bapak Ibu saudari sudah mulai berkunjung ke rumah keluarga, menyapa, mengucapkan selamat tahun baru. Yang belum nanti jangan lupa ya. Baik, kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau kami ada di tempat ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang menuntun kami hingga ada di tempat ini. Tuhan yang menyertai kami. Bahkan dalam ibadah hari ini kami percaya hadirat Allah kuat. Sebelum kami sampai ke tempat ini, kami tahu Roh Kudus memanggil kami dan menjamah kami. Kuasa Allah memenuhi setiap kami. Dan di dalam hadirat Allah kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami mendapatkan sukacita. Mujizat terjadi dalam hidup kami. Kelepasan dari segala belenggu dosa di dalam nama Yesus kami alami. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya siapapun di antara kami yang sedang mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami menjadi sembuh. Bahkan kami percaya waktu kami bertepuk tangan, kami bersorak-sorai, kami menyembah Tuhan. Tuhan bekerja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah kami. Kami izinkan Kau Allah Roh Kudus berotoritas penuh dalam ibadah kami saat ini. Dan kami tidak izinkan kuasa manapun yang bukan dari Allah Roh Kudus coba menyelinap, mengganggu, mengusik kami. Ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hanya kuasa Allah Roh Kudus yang maksimal, yang luar biasa bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami siap memuji Raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudari, bolehkah beri salam sekali lagi? Katakan Happy Chinese New Year. Selamat tahun baru Chinese. Amin. Ya, kalau ada saudara kita yang bersuka cita, kita ikut bersuka cita. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu saudari. Amin. Yang siap katakan yes. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Dia kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Boleh tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Dengan penuh sukacita kami naikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Kita mau katakan Yesus Kau kekuatan di hidupku. Yesus Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku, takkan gentar langkahku. Kau angkatku, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku sorakan, ku songkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkata, berkuasa selamanya. Sambil tepuk tangan buat Allah
kita yang dahsyat. Yes. Dari awal katakan, Yesus kau kekuatan. Yesus kau kekuatan di hidupku. Boleh bilang kanan kirinya, takkan gentar. Takkan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Sekalipun kita dalam lembah gelap, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku, dengan imanku, ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku, oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Boleh sambil tepuk tangan. Oh. Lagi ya. Oh. Sambil angkat tangan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, sudah bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, berkuasa, berkuasa selamanya. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya, dia Allah yang dahsyat, amin. Boleh kasih tos, bilang Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Dia Allah yang dahsyat. Hanya dalam Yesus kita dapat melakukan perkara hebat. Yang setuju katakan yes. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang mengerjakannya. Kami puji Kau Tuhan. Haleluya. Kami gak mau ragu lagi untuk setiap penyertaan-Mu yang sempurna. Yeah. Kami nyatakan Tuhan, rasa syukur kami. Boleh bilang kanan kiri, katakan tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Sambil angkat tangan katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu
kemuliaan, sampai kemuliaan selamanya. Dengan penuh sorak-sorai kami puji Kau yang dahsyat. Kita katakan dari awal pujian ini, bilang ke kanan kirinya, tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Dengan penuh keyakinan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan. Katakan hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya Tuhan. Yesus Kau Raja dalam hidup kami. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Katakan dengan-Mu Tuhan. Lebih kuat dong. Ku kan berjalan dari kemuliaan. Lebih lagi katakan hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan melangkah dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kami pasti mengalaminya. Yang mengalami kemuliaan Tuhan katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pertolongan, kekuatan yang sempurna datang dari Tuhan. Dan kasih Yesuslah yang menerima kami apa adanya, yang membawa kami dapat melalui semua persoalan yang sedang kami hadapi. Kasih Yesuslah yang memberikan kami kekuatan. Kasih Yesuslah yang memberikan kami pengharapan yang baru. Hanya di dalam-Mu Tuhan kami rasakan kekuatan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh,
tak bersyarat, tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Katakan terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus. Kami nyatakan rasa syukur kami Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salibmu, dengan penuh keyakinan katakan, kemenanganku. Bilurmu, bilurmu menyembuhkanku, kesembuhanku. Katakan salibmu, salibmu. Inilah kemenangan orang percaya. Kemenanganku dan bilurmu, bilurmu, kesembuhan, kesembuhanku. Sambil angkat tangan katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Lebih lagi katakan terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan. Tuhan kau ditinggikan di tempat ini. Tuhan Yesus dimuliakan. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kami tahu Tuhan, pengorbanan yang Tuhan lakukan dalam hidup kami membuat kami terpesona, membuat kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dengan rasa syukur kami nyatakan betapa Engkau Allah yang baik, betapa Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mengerjakan hal-hal dahsyat dalam hidup kami, Engkau Allah yang melakukannya.
Kami nyatakan rasa syukur, kami naikkan ucapan syukur, kami naikkan syukur. Engkau baik, Engkau baik. Mari nyatakan ucapan syukur kita. Kita yang sudah ditebus oleh darah yang mahal Yesus Kristus namanya. Kita adalah orang-orang yang bersyukur, yang mendapatkan keselamatan, yang mendapatkan pertolongan mujizat. Betapa kami bersyukur. Terpujilah, terpujilah, terpujilah Tuhan, terpujilah. Engkau baik, Engkau baik, Tuhan baik, Tuhan baik dalam segala hal. Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah, terpujilah, ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Kau ditinggikan, sungguh Kau Allah yang dimuliakan. Terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk. Saya mengajak jemaat Tuhan kita berdiri di hadapan Tuhan. Mari sambil angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kami sungguh berterima kasih Tuhan. Tidak hanya dalam ucapan lidah bibir kami, terlebih dalam hati kami yang paling terdalam. Betapa kami sungguh bersyukur. Kami punya Allah yang begitu hebat, punya Yesus yang luar biasa, yang sanggup menolong setiap kami. Melewati badai apapun yang ada di hadapan kami, bersama Yesus kami tidak takut, karena kami dilahirkan sebagai pemenang. Kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan, kasih setia, penyertaan, bahkan pertolongan Tuhan, mujizat yang kami rasakan setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami ada tempat ini, kami rindu kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan ditabur. Ini sungguh memerdekakan hidup kami. Kami memastikan diri kami terus menyerap kebenaran firman Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang terus berbuah pada musimnya, sehingga orang-orang di sekitarnya boleh menikmati buahnya. Kami tidak akan layu, tidak akan pernah kering, karena kami memiliki asupan air yang cukup, yaitu firman Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Bapa, firman Tuhan kekuatan dalam hidup kami. Kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah setiap pernyataan-pernyataan Tuhan menjadi rema dalam hidup kami, menguatkan kami, memberikan kami hati yang kuat dan teguh untuk kami menjalani setiap hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Bapak dan Ibu, tolong dibuka aja. Bentar ya.
Jadi kalau nggak pakai nggak jelas ya. Oke, Shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, pertama-tama saya mengucapkan Kyonghi ya, bagi yang merayakannya ya. Oke, selamat tahun baru, semoga tahun baru di 2024 ini penuh dengan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera ya, melimpah berkat yang datangnya dari Allah Bapa di surga. Amin. Ya, kita harus aminin ya. Karena kita percaya semua yang baik datangnya dari Tuhan. Oke. Nah, tema kita sepanjang bulan Februari ini adalah We Will Do It All, yang artinya kami akan melakukan semuanya. Diambil dari Yosua 1 ayat 16. Kita akan baca ini bersama-sama ya. Yuk 1, 2, 3. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan. Dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Kita masih lanjut karena belum titik. Lanjut 1, 2, 3. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Ya, jadi ini adalah awal perjalanan daripada Yosua yang mendapatkan perintah untuk merebut tanah Kanaan. Karena ini diambil dari Yosua 1. Nah, tadi boleh sebelumnya, PPT sebelumnya ya. Jadi ayat ke-16 yang mengatakan akan kami lakukan, yang saya bold dengan tulisan berwarna merah, itu menjadi tema kita sepanjang bulan Februari ini. Jadi kita mau apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita ya, kita mau taat untuk melakukannya. Amin. Dan Tuhan bilang kemanapun kami akan kau suruh, kami juga mau akan pergi. Nah, ini yang disampaikan oleh suku-suku, nanti saya jelaskan ya, dari 3 suku kepada Yosua pada saat itu. Nah, sebelumnya saya mau menggambarkan ya kondisi dari si Yosua ini. Jadi Yosua waktu menerima mandat ini ya, ini bukanlah hal yang mudah buat Yosua untuk menggantikan satu karakter yang bernama Musa. Kenapa? Karena Musa sedemikian sangat terkenalnya, ya dia seorang public figure gitu ya, yang sangat terkenal sekali dan orang sudah tahu bagaimana kemampuan Musa, bagaimana sepak terjangnya, bagaimana dia bisa mengalahkan banyak bangsa-bangsa, bagaimana dia bisa membuat banyak mujizat ya dalam kitab Ulangan ya, di pasal yang terakhir di ayat 32. Yuk boleh setelahnya ada tulisan seperti ini. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Alkitab mencatat tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Jadi dengan kata lain, Alkitab mau mencatat bahwa tidak ada nabi lain yang hebatnya seperti Musa, gitu ya. Dia bisa membuat tanda dan mujizat yang luar biasa, ya. Dia bisa mengubah batu menjadi air. Dia bisa membelah laut Teberau. Ya, dia bisa mengalahkan musuh. Dia bisa melakukan banyak perkara pada saat bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir. Ya, dengan bantuan, dengan perintah dari Tuhan, sanggup mengadakan 10 tulah. Dan tulah yang terakhir, yaitu kematian anak sulung, itu tidak pernah lagi terjadi sampai dengan saat ini. Bangsa Israel memperingati hari itu sebagai hari Passover atau hari raya Paskah.
Jadi memang apa yang dilakukan oleh Musa itu sangat spektakuler. Ya, sangat luar biasa. Tanda-tandanya luar biasa, mujizatnya luar biasa. Saya membayangkan ya, kalau saya harus menggantikan posisi dan saya adalah Yosua, gimana Bu, Pak perasaannya? Saya tidak sehebat seperti Musa. Saya tidak sespektakuler seperti Musa. Saya tidak membuat tanda-tanda hebat dan mujizat yang hebat seperti Musa. Tapi saya dipilih untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Mesir. Ya, ini pasti pergumulan iman yang besar. Betul nggak? Ya nggak usah jauh-jauh. Ya kalau misalnya di sebuah perusahaan lalu kita diminta untuk menggantikan posisi dari salah satu karyawan yang ada, sedangkan karyawan itu sudah punya track record yang sangat baik, pasti kita juga ketar-ketir. Apakah saya sanggup nggak menggantikan posisi dari orang tersebut? Dan saya sanggup nggak punya catatan-catatan yang baik seperti yang dia sudah lakukan? Dan ini tidak mudah. Ya, jadi pergumulan yang dialami Yosua pada saat itu ketika dia harus dia harus menggantikan Musa, saya sangat menyadari sekali bahwa ini bukan hal yang sangat mudah buat Yosua. Ya, justru ini pergumulan iman yang besar yang dialami oleh Yosua. Lalu yang kedua, ya saya mencatat di sini bahwa bangsa yang akan dipimpin oleh Yosua ini bukan bangsa yang mudah. Ya, kita buka dalam Ulangan 9 ayat 7 dan 24 dikatakan ya. Ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini, kamu itu siapa? Bangsa Israel menentang Tuhan. Bahkan kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu, kata Musa. Jadi ini bangsa yang tegar tengkuk, yang susah diatur, yang mau-maunya sendiri, egonya lebih besar. Ya, saya menghadapi satu jemaat yang susah diatur aja, kepala saya sudah pusing. Ya, bagaimana kalau itu adalah jumlahnya ribuan bahkan jutaan? Ini gak cuma bicara 1-2 orang loh yang tegar tengkuk, yang bikin Tuhan Allahnya gusar, yang bikin Tuhan kesel, ya, yang membuat Tuhan marah. Ini gak cuma hitungan 1-2 orang, bukan hitungan jari. Ini hitungannya jutaan orang yang ada di sana. Saya tidak bisa membayangkan. Saya diberi kepercayaan satu aja yang susah diatur gitu ya. Itu rasanya tuh kita harus berdoa puasa. Ya, apalagi ini jutaan. Jadi ini bukan hal yang mudah buat seorang Yosua diberi kepercayaan untuk menggantikan Musa yang sebelumnya adalah pemimpin yang spektakuler dengan segala macam tanda dan mujizat yang pernah dibuat Musa, dan yang dia harus hadapi itu bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang sulit diatur, yang sukanya membuat Tuhan gusar, membuat Tuhan marah. Nah, bulan lalu saya cerita ya bagaimana Tuhan marah waktu mereka ada di Kades Barnea. Masih ingat kan? Ya, waktu 10 pengintai itu memberitakan hal-hal yang disampaikan itu dilebih-lebihkan, hiperbol. Ya, saya juga cerita kan kemarin bagaimana mereka cerita di tanah Kanan itu akan banyak sumanto gitu kan, yang akan makan daging manusia. Ya, bayangkan kalau pemimpin itu kan yang dikirim, kemarin saya cerita 12 pengintai yang dikirim ini adalah kepala dari setiap suku. Jadi mereka bukan orang ecek-ecek, bukan orang yang biasa-biasa. Mereka adalah pemimpin yang memiliki karakter yang luar biasa, yang sudah teruji sehingga mereka dipilih menjadi seorang pemimpin atau kepala dari suku tersebut. Nah, kepala dari suku aja itu bisa membuat pernyataan demikian. Sehingga bangsanya itu menjadi takut. Dan itulah yang membuat Tuhan marah. Dan itulah juga yang membuat
Orang-orang yang ada saat itu yang berusia 20 tahun ke atas, mereka dipastikan tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, tapi mereka harus berputar-putar di padang gurun kurang lebih selama 40 tahun. Padahal mereka tinggal selangkah lagi masuk ke tanah Kanaan untuk merebut tanah itu. Tapi karena ketidakpercayaan mereka, maka Tuhan menghukum mereka. Jadi beban moral yang dipegang atau yang ada dalam pundaknya Yosua itu bukan hal yang mudah. Dia bukan siapa-siapa, dia harus menggantikan orang yang luar biasa, spektakuler. Ditambah lagi orang yang dia pimpin itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Jadi saya bisa menyelami apa yang dialami oleh Yosua, walaupun saya bukan seorang pemimpin dalam sebuah bangsa yang besar, tapi mendampingi suami dalam sebuah pengembalaan yang kecil aja itu begitu sangat sulit, apalagi dalam sebuah bangsa yang sangat besar. Nah, yang menarik dari kisah ini adalah saya mau bahas apa yang disampaikan oleh Pak Tamto minggu lalu mengenai istilah RGM. Boleh dikeluarkan. Jadi RGM itu adalah suku Ruben, suku Gad, dan separuh dari suku Manasye. Jadi merekalah yang bilang sama Yosua tadi di ayat yang ke-16. Mereka berkata, segala yang kau perintahkan kepada kami. Nah, kaminya itu siapa? Kaminya itu adalah RGM ini, suku Ruben, suku Gad, dan separuh dari suku Manasye. Mereka bilang, segala yang kau perintahkan kepada kami dan coba boleh tadi PowerPoint yang sebelumnya. Nah, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Nah, sekarang saya mau ceritakan, emang mau disuruh kemana? Emang diperintahkan apa? Gitu kan ya? Kenapa sampai mereka bisa bicara seperti itu? Nah, ternyata suku RGM ini, Ruben, Gad, dan Manasye, boleh tadi PT yang tadi, itu mereka sudah punya tempat. Tempat mereka adalah di sebelah timur sungai Yordan. Tapi yang menarik dari kisah ini adalah waktu Yosua minta kepada mereka, ya, walaupun kamu sudah punya tempat yang nyaman di sebelah timur sungai Yordan, ya, Yosua mengingatkan, ya, jangan mentang-mentang kamu sudah hidup nyaman di sana, maka kamu udah tinggal berpangku tangan. Kita ini 12 suku, 12 bersaudara. Yang sudah mendapatkan tempat yang nyaman itu baru suku Ruben, suku Gad, dan separuh dari suku Manasye. Yosua mau kalau mereka juga memperjuangkan tanah bagi saudara-saudaranya yang lain. Gitu. Padahal sebenarnya mereka udah nyaman, udah dapat tanahnya. Nah, yang menarik di sini adalah ya, Yosua mendapat dukungan penuh dari 2,5 suku di Israel yang sudah nyaman bermukim di sebelah timur sungai Yordan. Karena ternyata mereka bersedia. Kan mereka bilang kan, akan kami lakukan. Apapun yang Yosua suruh, kami akan lakukan. Kemana Yosua suruh pergi berperang, kami akan nurut. Dan kami akan berperang di sana. Jadi walaupun dia sudah mendapatkan tempat yang nyaman, ternyata RGM ini bersedia berjuang bersama-sama dengan saudara-saudara mereka yang lain. Ya, ini pembelajaran yang ingin saya sampaikan juga pada hari ini. Ya, Om Tamto, ya Pak Tamto tuh berkali-kali bilang bahwa kita ini adalah satu keluarga besar. Amin. Satu berduka, kita semua ikut berduka. Satu bersuka cita, kita semua ikut bersuka cita. Karena kita ini satu tubuh. Nggak mungkin kalau jari kita ketusuk jarum,
Ya, lalu kita bisa ketawa-tawa, hahaha. Berarti kita sedang kelainan jiwa. Betul nggak? Kita akan merasakan sakit, ya. Apalagi kalau sampai keiris pisau, ya. Kesandung aja, kaki kita kesandung, itu semuanya bisa merasakan sakitnya luar biasa. Nggak bisa bagian-bagian tubuh yang lain bilang, saya tetap bersuka cita. Biarlah penderitaanmu menjadi bagianmu sendiri, hai kaki. Kemana mata kakimu, gitu kan? Sehingga engkau tidak melihat jalan yang di depanmu ada kerikil, rasain lu. Apakah begitu? Mulut kita bilang sama kaki, ya kamu tuh punya mata, namanya mata kaki. Kemana matamu sampai kamu tersandung? Kan gak begitu. Lah kita merasakan apa yang kita rasakan karena kita adalah satu tubuh. Jadi pembelajaran pertama hari ini saya mau ingatkan kepada kita semua. Kita ini adalah satu tubuh. Dalam keluarga besar komunitas di Kabar Baik. Itulah sebabnya kenapa kita harus saling mendukung. Kita harus saling mendoakan. Itulah sebabnya kenapa di grup, ya, seringkali saya sampaikan tolong doakan. Ibu ini sedang masuk rumah sakit, gitu kan? Ya, tolong bantu doa. Ya, atau tolong doakan. Ibu kita yang satu juga sedang masuk rumah sakit. Jangan merasa kok dia doang sih yang diprioritaskan, didoakan, saya enggak. Lah saya juga bukan dukun Bapak dan Ibu. Saya tidak tahu Bapak dan Ibu masuk rumah sakit kalau tidak ada yang ngasih tahu. Karena saya bukan cenayang. Jadi kalau sampai ada jemaat yang bilang, kenapa yang diprioritaskan adalah orang-orang yang dekat dengan Ibu Mari? Bukan dekat. Mereka kasih informasi, jadi kita tahu. Atau setidaknya mereka memberitahukan kepada PCS-nya. Jadi kami tahu dan informasi itu masuk ke saya. Lalu saya blast kembali ke grup yang ada di WA kita masing-masing. Jadi kalau mau didoakan, ya informasikan. Ya, jangan diam-diam aja. Apalagi sampai bilang, saya nggak dijenguk. ya, Bapak Ibu Gembala sibuk nggak menjenguk. Terus PCS juga nggak jenguk. Ya, saya tanya PCS, emang ibu itu masuk rumah sakit? Wah, saya juga nggak tahu. Ya, ingat loh, kita bukan sumber dari segala hikmat dan pengetahuan. Ya, kita bukan juga sumber dari segala macam Google seperti itu ya, yang tahu segala sesuatu. Harus ada informasi yang masuk, kita baru bisa doakan. Jelas Bapak dan Ibu, ya kita satu keluarga. Jadilah contoh seperti RGM ini, Ruben, Gad, dan separuh suku Manasye, walaupun mereka sudah punya tempat yang nyaman di sebelah timur sungai Yordan yang berlimpah susu dan madu, tapi mereka tetap bersedia berjuang bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain, sekitar kurang lebih 12 kurang 2,5 berapa? 9,5 lagi suku yang lain yang masih berjuang untuk memperebutkan tanahnya mereka. Demikianlah kita di Kabar Baik ini. Amin. Ya, saling mendukung, saling menguatkan. Ya. Terus yang didukung dan dikuatkan, ya, juga harus berterima kasih dan bersyukur. Kenapa? Karena kita adalah bagian orang-orang yang didukung dan didoakan. Ya, karena kadang-kadang udah didoain juga songong. Ya, bisa-bisanya gitu loh, masih menghakimi. Ya. Kenapa kok orang-orang kok begitu sama saya? Gitu kan. Nah, itu namanya dia tidak tahu berterima kasih. Ya, kita sama-sama memperhatikan di sini. Kita sama-sama mendoakan di sini. Betul ya, Bapak dan Ibu semuanya ya. Dan kita sama-sama jaga komunitas ini. Supaya apa?
supaya dalam komunitas ini ada pertumbuhan iman. Amin. Ya, saya juga berharap ibu-ibu, bapak-bapak tidak mengandalkan kami terus, karena kami juga bukan Tuhan. Ya, kami hanya saluran berkat yang Tuhan sudah tetapkan di sini sebagai pemimpin. Tapi saya, ibu, bapak, kita semua sama, punya kuasa yang sama, punya otoritas yang sama dalam Tuhan. Sehingga kita pun juga bisa untuk menyembuhkan orang sakit. Kita juga bisa untuk mengusir setan. Kita juga bisa untuk mengendalikan diri kita sendiri, ya, memulihkan diri kita sendiri. Bisa enggak? Bisa. Karena kuasanya sudah ada di tangan kita. Bergeraklah sebagai seorang pejuang Kristus. Oke, tadi balik ke RGM. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Ruben, Gad, dan separuh suku Manasye itu mau diperintahkan sama Yosua untuk bersedia berjuang bersama-sama dengan saudara-saudaranya? Kan mereka udah nyaman di situ. Nah, saya kasih kuncinya. Boleh next ya. Ini PowerPoint saya yang terakhir. Karena Yosua memiliki kualitas di dalam Tuhan. Kalau bukan Yosua itu adalah seorang yang punya kualitas yang baik, mana mau. RGM tadi, siapa tadi? Suku Ruben, Gad sama Manasye itu. Setengah suku Manasye itu ngikutin apa yang dikatakan Yosua. Mana mau. Kalau track recordnya nggak benar, mana mau bangsa Israel dipimpin oleh seorang Yosua. Kalau Yosua itu nggak punya mental baja, dia bukan seorang pemberani, dia tidak membela bangsanya selama ini, dia nggak punya kualitas hubungan yang baik dengan Tuhan. Kira-kira mau nggak bangsa Israel dipimpin oleh seorang Yosua? Nggak mau, ya. Karena mereka tahu Yosua ini adalah something di mata Tuhan. Itulah yang membuat Yosua dipercaya dan mereka bilang, I will do it all. Gitu ya. Ini juga berusaha mencerna ya dan menghafalkannya. Saya akan melakukan apapun, semua yang diperintahkan oleh Yosua. Kenapa? Karena mereka sudah melihat figur seorang Yosua. Yang pertama, ya, Yosua sebagai seorang pemimpin, dia belajar tunduk dalam rencana Allah. Betul enggak? Yosua itu bukan apa-apa. Dia hanyalah hamba dari seorang nabi yang bernama Musa. Kenapa yang gak dipilih bukan si Kaleb? Gitu kan? Kenapa Tuhan tidak memilih Harun misalnya? Atau orang-orang yang sudah Tuhan tetapkan gitu ya. Maksudnya orang-orang yang luar biasa. Tapi kenapa harus Yosua? Karena Yosua mau belajar tunduk dalam rencana Allah. Karena Allah lah yang punya rencana. Allah pula yang berhak menetapkan siapa dan bagaimana penggenapannya. Jadi kalau kita yang bukan siapa-siapa ini dipilih oleh Tuhan untuk melayani, apa yang akan kita lakukan? Mau belajar tunduk atau malah nanduk sama Tuhan? Tuhan, saya nggak bisa Tuhan, yang lain saja. Apakah itu tipe seorang Yosua? Ya, diberi kesempatan, yuk doa ya dalam CS nih. Camp small group dalam komunitas kecil. Bu, sekarang ibu yang berdoa ya, tutup. Jangan saya mem, jangan. Saya nggak bisa. Lah ini baru komunitas kecil. Justru di situ kita belajar. Lah kalau nggak pernah mulai bagaimana caranya mau belajar? Sama kayak anak kecil lagi menulis, dia harus belajar praktek menulis setiap hari. Sehingga tulisannya bisa rapi dan bagus. Bagaimana kita bisa melatih diri kita untuk berdoa kalau kita sendiri tidak pernah mengucapkan doa? Jadi kalau para pemimpin kita di kelompok sel minta kita untuk berdoa, harus belajar
tunduklah dalam rencana Allah. Karena Tuhan sedang memproses kita semua untuk menjadi seorang pemimpin yang luar biasa di hadapan Tuhan. Walaupun doa kita belepetan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ya enggak apa-apa. Ya, itu proses yang akan kita lakukan bersama-sama dalam kelompok sel kita masing-masing. Sehingga kita akan dimampukan ya lebih lagi dan lebih lagi. Itu Yosua tuh tunduk loh dalam rencana Allah. Ya, Yosua 1 ayat 2 dikatakan, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang-orang Israel ini. Ya, waktu Tuhan berfirman kepada Yosua, sekarang kamu bersiap. Tidak ada satu kata pun dalam Alkitab yang mengatakan, jangan sekarang Tuhan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, enggak ada. Tapi Yosua belajar tunduk dalam rencana Allah. Lalu yang kedua, Yosua sangat merespon dengan aktif. Dia sangat proaktif malah saya bilang. Ya, dalam menyikapi apa yang Tuhan suruh. Karena Tuhan bilang begini dalam ayat ketiga dan keempat, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu. Jadi ternyata Tuhan mau Yosua menginjak tanah yang memang tempat itu diberikan oleh Yosua. Jadi ada satu tindakan respon, melangkah bersama dengan Tuhan. Waktu Tuhan memilih kita, I will do it all. Saya mau lakukan itu semua. Gak cuma ngomong, tapi juga harus bertindak. Kalau para pemimpin kelompok sel kita, ya, koordinator dari tim yang ada di gereja ini, minta kita untuk berdoa pagi. Gak cuma sekedar, ya saya berdoa. Tapi juga mau melakukannya. Itu yang dimaksud dengan respon yang aktif. Gak cuma di mulut, oh iya, iya, iya. Saya kadang-kadang suka kesel loh kalau ada murid yang bilang iya, iya, iya. Tapi gak dikerja-kerjain tugasnya. Nah itu banyak tuh ya. Dan puji Tuhan di Kabar Baik gak terlalu banyak sih ya. Tapi pasti ada aja yang selalu bilang tugas yang mana? Iya mem. Ya nanti. Tapi nantinya gak tahu kapan. Sampai 5 rapot belum selesai juga tugasnya. Udah begitu udah bingung deh kita guru-guru. Mau kasih nilai berapa ya ini anak ya. Ya, karena dia tidak merespon. Dia hanya bilang iya, iya, iya. Tapi gak merespon. Ya sama seperti ketika kita bilang sama diri kita sendiri. Saya mau setia beribadah. Tapi kalau kita gak merespon dan datang ke ruangan ibadah ini. Apa yang mau kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Gak ada responnya. Lalu yang ketiga, Yosua itu menguatkan karakternya. Ya, karena Tuhan bilang dalam Yosua 1 ayat 6, 7a dan 9, 3 kali Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya, Yosua menguatkan karakter, dia menguatkan hatinya, menguatkan imannya. Untuk dia percaya bahwa dia bisa melakukannya bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir, dia berpegang teguh pada firman Tuhan. Ayat 7b sampai dengan ayat ke-8 dikatakan, ya, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini kuncinya. Kenapa orang mau taat sama Yosua? Karena dia berpegang teguh pada firman Tuhan. Dia gak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dia merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dia bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tulis di dalamnya.
Itulah sebabnya mengapa perjalanan Yosua itu berhasil dan Yosua selalu beruntung. Beruntung itu adalah salah satu kata ya yang artinya tuh apa yang dia lakukan itu menemui kesuksesan. Dia nggak pernah gagal. Kan beruntung lawannya gagal kan? Ya. Jadi dia mengalami kesuksesan. Kenapa? Karena dia berpegang teguh pada firman Tuhan. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Apa yang kita lakukan setiap hari bersama dengan Tuhan? Itu yang akan menentukan apakah kita akan berhasil dan beruntung dalam segala hal yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Jadi I will do it all, itu gak berhenti di kata I will do it all. Tapi harus ada sebuah tindakan nyata di dalamnya. Bagaimana kita bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Bagaimana kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Karena untuk bicara I will do it all itu mudah sekali. Saya akan melakukannya Tuhan, saya akan melakukannya. Tapi untuk betul-betul melakukannya itu betul-betul perlu ada 4 hal ini. Perlu tunduk dalam rencana Allah, perlu respon dengan aktif, perlu kuat dalam karakter, dan perlu berpegang teguh pada firman Tuhan. Saya akan tutup dengan sebuah kisah dari India. Ada seorang keluarga Kristen, ya, seorang misionaris dari USA. Dia tinggal di desa terpencil di India pada abad ke-19. Ya. Ketika orang-orang tahu bahwa ini adalah keluarga Kristen dan mereka di suku dan desa mereka itu belum Kristen, ya, mereka sangat marah dan mereka berkumpul untuk membawa keluarga ini. Ya. Lalu setelah diinterogasi supaya si ayah dari keluarga ini untuk tidak menganut agama apapun, ya, si ayah itu menolak. Dia bilang, saya tetap percaya kepada Yesus. Bahkan dia menyanyi, ya, I have decided to follow Jesus. Nah, tahu kan? Coba bahasa Indonesianya apa? Mengikut Yesus keputusanku. Oke, stop. Nanti kita nggak selesai firman Tuhan. Saya harus selesaikan ya. Jadi ketika ayah tersebut tetap menyanyi bahwa saya akan mengikut Yesus sepanjang hidup saya dan itu adalah sebuah keputusan saya. I have decided to follow Jesus. Maka anak-anak dari keluarga itu dibunuh. Mereka langsung mati saat itu. Lalu kepala desa itu memberikan lagi sebuah kepilihan. Kalau kamu tidak mengikut Yesus yang kamu percaya itu, maka istrimu akan diselamatkan. Ketika ditanya itu lagi, dia tetap bicara. Mengikut Yesus keputusanku. Des, istrinya mati. Dan sekarang tinggal pria ini sendiri. Dia bilang, ya, kepala suku itu bilang, saya memberi pilihan terakhir buat kamu. Kalau kamu mau menyangkal Yesus, kamu mau tinggalkan Yesus, maka engkau akan selamat. Tapi dia tetap menyanyi. Mengikut Yesus keputusanku. Des, dia mati. Satu keluarga itu mati dalam waktu yang tidak berjauhan. Lalu yang menarik, setelah pria itu dan keluarganya itu meninggal pada hari itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kenapa? Karena kepala desa itu terngiang-ngiang dengan lagu itu. Seperti ada benih yang ditanam oleh pria itu. Makanya ketika kita menabur firman Tuhan, itu gak akan pernah sia-sia. Ada waktunya firman Tuhan itu akan ditabur dan benih itu akan bertumbuh.
Jadi kepala desa itu yang merasakan benih yang ditanam melalui lagu itu kepada dia, itu bertumbuh dalam hatinya. Sehingga dia galau, dia gelisah. Akhirnya dia memutuskan meninggalkan keyakinan yang lama dan menjadi Kristen. Lalu kepala desa itu menjadi Kristen. Tersebarlah di seluruh wilayah. Dan akhirnya satu desa itu mengalami pertobatan. Ya. Kemudian ya, ketika ada seorang misionaris kembali datang ke desa itu dan mendengarkan kisah ini, lalu dia menjadikan lirik lagu pujian itu dan dimasukkan dalam buku nyanyian majelis pada tahun 1959. Mengikut Yesus keputusanku. Bagaimana seorang pria ini tetap bisa dengan kekuatan dan keyakinannya. Karena dia kuat dalam karakter. Karena dia tunduk dalam rencana Allah. Karena dia tahu dia harus berpegang teguh pada firman Tuhan. Dia enggak akan jual dengan apapun. Bahkan mungkin dia ditawarkan dengan rumah yang bagus. Ditawarkan dengan harta yang melimpah. Dia tidak akan tergoyahkan. Karena dia berpegang teguh pada firman Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini ya. Mengikut Yesus. Apakah bisa? Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian ini ya. Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, Ku tak ingkar. Sekali lagi katakan. ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tundukkan kepala kita dalam doa. Menjadi seperti Joshua gak mudah. Melakukan sesuatu yang berat. Satu misi yang tidak mudah, bahkan terlalu berat. Mengalami seperti yang dialami oleh seorang misionaris di India ini pun lebih juga sangat menegangkan, sangat menakutkan dan tidak mudah. Apalagi endingnya satu keluarga karena tidak mengingkari Yesus dan terus ikut Yesus. Akhirnya satu keluarga ini harus berpulang. Tapi ternyata akhirnya kepala desa, bahkan desa itu pun dimenangkan mengikut Yesus. Tuhan, pembelajaran hari ini biarlah itu boleh menjadi suaramu di dalam hati kami. Untuk kami mau dengarkan perintah Tuhan. Untuk kami mau ikuti, taati semua perintah Tuhan. Semua arahan Tuhan. Di zaman yang serba tidak menentu ini. Kami percaya ada satu pribadi yang selalu bisa menentukan kehidupan kami, menentukan masa depan kami, yaitu Yesus.
Masakan kami mau ingkar dari Yesus? Tuhan, hari ini kami mau perbaharui tekad kami dan kami mau katakan kepada Engkau Yesus Sang Kepala, kami mau mengikut Engkau Tuhan. Dan we will do all. Kami mau melakukan semua perintah-Mu. Kami mau pergi melangkah kemanapun Engkau tentukan untuk kami melangkah. Kami bersyukur di komunitas ini, kami melangkah menjadi satu keluarga yang dikumpulkan. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih merasa dia lebih berada, lebih suci, lebih benar satu sama lain. Kami satu keluarga. Kepala keluarga kami namanya Yesus. Kalaupun ada Engkau tetapkan gembala di tempat ini, itu hanya perpanjangan tangan-Mu. Untuk kami sebagai sebuah keluarga merasakan bahwa kami tidak dibiarkan berjalan sendiri selama kami mau diatur langkah kami oleh Yesus. Tuhan, jikalau selama tahun 2023 kemarin mungkin kami berupaya melakukan langkah-langkah hidup kami menurut rencana kami, hari ini kami mau tunduk pada rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pembelajaran hari ini, untuk kami tunduk pada rencana Tuhan. Sekali lagi mau kami katakan, mengikut Engkau itulah keputusan kami, tidak akan pernah ingkar dan kami mau melakukan semua perintah-Mu Tuhan. Jikalau hari ini kami juga akan mendoakan anak-anak kami, ini pun sebagai salah satu bukti. Bukan hanya kami juga membawa anak-anak kami untuk setia mengikut Yesus, untuk menjadi anak-anak yang melangkah bersama dengan Kristus. Yuk anak-anak bisa kumpul di depan semua. Yuk sini menghadap ke Sertamto, menghadap ke sini. Ya, kita mau arahkan tangan kita kepada anak-anak ini dan kita mau doakan mereka. Ya, saya bacakan firman Tuhan dalam Markus 10, lalu orang membawa anak-anak kecil itu kepada Yesus menghadap serbalik badannya. Supaya ia menjamah mereka. Akan tapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, dia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, dia memberkati mereka. Kita tupak tangan kepada anak-anak Pak Tamto dan saya akan mendoakan anak. Kita arahkan tangan kita berdoa. Tuhan, dalam nama Yesus kami menyerahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan Tuhan. Mereka adalah biji mata Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa mereka diberikan kesehatan dan kekuatan Allah yang melimpah atas hidup mereka. Mereka akan terus naik dan tidak akan pernah turun, jadi yang terdepan bukan yang terbelakang. Mereka akan disukai oleh Engkau Tuhan, karena karakter mereka adalah karakter anak-anak yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Kami serahkan mereka, Tuhan berikan kepintaran, Tuhan berikan kecerdasan. Ada kemurahan dan kebajikan Tuhan menyertai anak-anak ini sepanjang hidup mereka. Mereka akan terus menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan kembali lagi anak-anak. Silakan duduk. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk.
Kita akan mendengarkan beberapa informasi. Saya persilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman. Gong Si Fa Chai. Selamat Tahun Baru Imlek untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang merayakannya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Sekarang izinkan saya membawakan beberapa informasi dan pengumuman. Setiap hari di jam 5 pagi sampai dengan jam 6 pagi, kita ada doa pagi bersama. Lalu di sore hari, kita ada menara doa. Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat, menara doa kita lakukan di frekuensi jam 6 sore sampai dengan jam 7 malam. Khusus hari Rabu, menara doa kita lakukan di Ruko Kabar Baik jam 7.30 malam. Saya mengundang Bapak Ibu teman-teman yang tergabung dalam pasukan Gideon, yuk sama-sama bergabung ikut di menara doa kita di hari Rabu. Hari Sabtu, kita ada ibadah Sabtu ceria. Adik-adik, anak-anak kita terkasih, yuk ikutan sama-sama di ibadah Sabtu ceria di Ruko Kabar Baik jam 4 sore. Kalau berhalangan, karena sakit atau sedang ada kegiatan lain, dapat mengikuti ibadah secara online di YouTube GBI Kabar Baik juga sama jam 4 sore setiap hari Sabtu. Malam harinya kita ada doa malam. Saya mengundang Bapak Ibu, teman-teman, seluruh pengurus, pengerja, para pelayan Tuhan, yuk hadir di doa malam setiap hari Sabtu jam 7 malam. Minggu depan kita akan kembali beribadah bersama-sama. 3 kali ibadah akan dilakukan. Family Community jam 9 pagi, Youth Community jam 11 siang, lalu Junior Community jam 3.30 sore. Mari Bapak Ibu dan teman-teman kita hadir di ibadah sesuai dengan jam ibadah kita masing-masing. Nah, saya juga mau mengingatkan nih buat Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti acara Family Day Family Community tanggal 10 dan 11 Maret nanti. Mari sama-sama kita mulai menabung. Biayanya adalah Rp200.000, boleh dicicil. Yuk dari sekarang kita mulai mencicil, jadi tidak berat. Nah, untuk anak-anak di usia 5 tahun dan ke bawah itu tidak dikenakan biaya apa-apa. Tapi untuk anak-anak lain biayanya hanya Rp100.000 saja. Ya, yuk sama-sama menabung, hubungi para pengurus Family Community untuk mulai menabung. Selesai ibadah kita akan sama-sama memberikan persembahan. Persembahan umum, persembahan perpuluhan, kita masukkan ke dalam kotak persembahan atau dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama GBI Kabar Baik. Sedangkan untuk persembahan khusus, Benih Iman atau Get 2020, Bapak Ibu dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama Deborah Asima Rohayani atau Ikeo Mari, atau bisa juga dimasukkan ke dalam kotak hati. Nah, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam komunitas sel kita yaitu CS, sama-sama yuk mari kita bergabung biar kita sama-sama semakin bertumbuh, kita sama-sama semakin hebat dalam Tuhan. Demikian pengumuman untuk hari ini. Kita sama-sama sekarang siapkan hati kita untuk kita berdoa dan menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Ada pengumuman tambahan karena ini sesuatu yang harus diberitahukan. Kemarin itu adalah waktu early bird untuk kita ada event business development, yaitu untuk memaksimalkan jemaat Tuhan dalam potensi. Nah, di sini kita mengangkat beta untuk memfasilitasi di dalamnya. Jadi ada Zoom yang akan dilakukan di tanggal 16 Februari dan ini dilakukan untuk umum karena online. Jadi Bapak Ibu dan juga orang-orang di luar sana bisa mendaftar. Tapi khusus Kemers hari ini kan sudah bayar normal. Jadi khusus Kemers yang harusnya kita bayar 99.000, kalau Kemers mau ikut kita tetap dapat potongan 50%, jadi sekitar 50.000. Dan yang luar biasanya adalah Kemers dapat mengundang satu orang atau buy one get one. Jadi kalau Kemers daftar untuk ikut
workshop ini pembekalan bagaimana kita menggunakan media sosial untuk bisa menghasilkan uang, menghasilkan cuan, Bapak Ibu. Ya, media sosial kita bisa TikTok, Instagram, Facebook itu bisa menghasilkan uang. Jadi Bapak Ibu kalau rindu ikut bisa mendaftar, biayanya 50.000 tapi itu bisa 2 orang. Kita bisa ajak orang di luar sana. Ya, bisa langsung menghubungi saya atau bisa menghubungi pengurus FC. Segera karena ini terbatas dan pendaftaran yang masuk nanti uangnya akan masuk ke pembangunan rumah Tuhan. Bapak Ibu tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat ya. Jadi ini terbuka buat umum juga buat orang-orang di luar sana. Jadi kalau Bapak Ibu rindu ikut bisa segera mendaftar, kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan 1 slot lagi buat orang lain. Buy one get one. Jadi jangan lepaskan kesempatan ini karena beta yang sudah ikut ini, puji Tuhan dia punya usaha sampingan. Dan dia udah cerita, Kak, aku tuh sampingan aku angkanya aku bisa dapat sekian juta. Karena melalui followers yang dia memaksimalkan media sosial dia. Dia bisa dapat uang itu dan dia juga bekerja. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Dan ini juga bisa kita alami, amin. Nah, oke, itu saja informasi tambahan ya. Saya mengucapkan selamat datang. Kami mengucapkan selamat datang untuk Opa dari Z yang hari ini boleh datang beribadah. Boleh kita tepuk tangan, kita berikan salam. Selamat datang Opa Z, Bapak Wong Cise. Semoga betul penyebutannya ya. Bapak Wong Cise, namanya bagus sekali. Selamat bergabung Bapak dalam keluarga Kabar Baik. Puji Tuhan. Ya, kami sangat bersuka cita bisa bersama-sama beribadah bersama opanya Z. Luar biasa. Dan kita mau akhiri ibadah FC hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu kita untuk berdiri. Dan kita akan tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Kami tahu Tuhan Engkau hadir. Kami bersuka cita untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, kami memberkati Pak Tamto sebagai Bapak Gembala dan juga Bu Mari sebagai Ibu Gembala. Pengurapan Allah senantiasa dalam hidup mereka. Tuhan pakai mereka dengan luar biasa dalam mengerjakan visi Allah yang besar. Kami bersama Pak Tamto dan Bu Mari sama-sama melakukan visi besar ini untuk jiwa-jiwa, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami sepakat berdoa untuk sekolah Kabar Baik. Kami percaya Tuhan akan banyak anak-anak dididik di dalamnya dan menjadi generasi yang berhasil, menjadi generasi yang membawa dampak yang positif, bahkan menjadi pemimpin-pemimpin dunia yang berkarakter Kristus. Bapak, kami berdoa juga Tuhan buka jalan untuk kerinduan kami memiliki gedung yang lebih besar sehingga lebih banyak murid-murid boleh dididik di dalamnya. Bahkan tingkat pendidikan bukan hanya sampai di SD, akan terus meningkat di dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Berkat Tuhan melimpah atas setiap kami dalam nama Yesus. Dan kami membawa setiap persembahan yang sebentar kami akan berikan. Berkat Allah melimpah atas setiap kami. Kami yang menabur dengan sukacita akan menuai berkat yang berlimpah. Kami yang mengembalikan persepuluhan, kami percaya ada pagar pelindungan yang menutup bungkus setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Bahkan kesetiaan untuk pembangunan rumah Tuhan, menabur untuk pembangunan rumah Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan gantikan dengan berkat yang berlimpah. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami bawa negara kami Indonesia di dalam nama Yesus. Tuhan menolong segala proses pemilu yang akan segera diadakan. Semua berlangsung dengan bersih, tertib, damai, sejahtera. Bahkan setiap warga Indonesia dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar, dengan bijak, bukan ikut-ikutan, bukan seru-seruan, tapi kami benar-benar memperhatikan dengan bijak siapa yang kami pilih. Terima kasih Tuhan yang baik, kedamaian,
terjadi atas negeri kami, bahkan untuk kota Bekasi. Kami percaya Tuhan memulihkan kota kami dan warga kota Bekasi boleh semakin cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, kami mengucap syukur. Sebentar kami mau pulang, kami percaya Tuhan menyertai kami. Ibu Hana Handoko, Tuhan Yesus Kau juga pulihkan, Bapak Yesus sembuh sempurna. Dan juga untuk yang berulang tahun hari ini, Ibu Ani, Tuhan Yesus Kau juga berkati, bahkan hari ini juga kedua anak kami, Kinan dan juga Valerie, anak Ibu Damia. Tuhan Yesus, Tuhan Kau berkati, panjang umur, masa depan terus menjadi masa depan yang penuh dengan harapan, penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, dan di akhir dari ibadah ini, kami mau buka hati kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu, tangan yang sama juga menjadi tangan yang menjadi saluran berkat-Mu. Saudara-saudara yang beribadah secara onsite saat ini maupun dimanapun saudara sedang beribadah secara online, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Dan terimalah penghiburan pertolongan dari Allah Kudus. Itu semua dimateraikan oleh darah Yesus. Itu semua dimateraikan terus mulai kini sampai selama-lamanya. Setiap kita ini berkati Tuhan. Bersama dengan saya katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati.